Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lufitasari dengan NIM 42014227071. Kenalkan, nama saya Melia Mulyawati dengan NIM 42014222075. Perkenalkan, nama saya Menaya Agustina Suwandini dengan NIM 42014222068. Halo dan selamat datang di video edukasi hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat mengkhawatirkan di dunia pendidikan, yaitu mengenai degradasi moral peserta didik zaman sekarang. Nah, fenomena ini bagaikan gunung es di mana sebagian besarnya tersembunyi di permukaan. Namun dampaknya sudah mulai terasa di berbagai aspek kehidupan nyata. Nah, perilaku yang tidak terpuji seperti kekerasan, tawuran, bullying, penyalahgunaan narkoba hingga seks bebas sudah marak terjadi di kalangan pelajar. Hal ini tidak hanya menimbulkan dampak bagi si pelajar sendiri, namun juga menimbulkan dampak bagi keluarga, sekolah, dan juga masyarakat luas. Nah, di balik fenomena degradasi moral ini, terdapat faktor yang sangat kompleks yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah pengaruh media sosial, kurangnya perhatian orang tua, dan juga lemahnya pendidikan karakter di sekolah. Contoh kasus dari fenomena degradasi moral sendiri adalah dikabarkan terdapat seorang siswa yang menganiaya gurunya sendiri hingga tewas. Dikabarkan korban bernama Ahmad Budi Cahyono, seorang guru honorer di SMA Negeri Torjo, Sampangan, Jawa Timur. Belum reda kasus penganiayaan guru, terdapat kasus video seorang siswa yang duduk di bangku SMP yang menantang kepala sekolahnya sendiri. Dari sikap dan bahasa tubuh, peserta didik menunjukkan bahwa ia tidak merasa takut kepada gurunya, bahkan kepada kepala sekolahnya sendiri. Nah, lantas bagaimanakah moral anak bangsa di masa depan? Apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut pasti tidak berdiri sendiri. Artinya terdapat sebab dan penyebabnya. Untuk yang pertama, dapat kita lihat bagaimana pola pengasuhan anak tersebut ketika ia di rumah. Karena sikap dan perilaku anak ketika di sekolah tidak dapat terbentuk begitu saja. Namun terdapat proses panjang dalam hidupnya sehingga terbentuk perilaku tersebut. Kemudian yang kedua, juga terdapat kaitannya dengan perlakuan guru ketika di kelas. Perlu diingat, untuk anak-anak yang seperti itu pasti ada banyak di sekolah-sekolah, walaupun tidak banyak jumlahnya, namun pasti ditemukan anak-anak yang seperti ini. Dan juga perlu kita ingat bahwa anak-anak ini belum dewasa, mereka tidak menghitung atau tidak memikirkan sama sekali resiko jika ia melakukan hal tersebut, dan dia mungkin juga tidak menyangka apa yang telah dia lakukan hingga seperti itu. Dari contoh kasus miris yang berseliweran tentang sikap para pelajar di Indonesia, banyak yang sudah terlewat batas. Mau sampai kapan kasus ini terus terjadi? Maka dari itu, dimulai dari kita dan khususnya aku sebagai tenaga pendidik harus mencari solusi dalam mengatasi masalah moral dan etika para siswa. Menurutku, ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh para tenaga pendidik dan orang tua. Yang pertama, selain menilai dari sisi akademik anak, kita juga harus mengapresiasi dari sisi moral dan etikanya. Teruslah berikan pemahaman kepada anak bahwa selain kita pintar dalam bidang akademis, kita juga harus baik dari sisi moral dan akhlak. Yang kedua, masukkan pendidikan moral ke dalam kurikulum sekolah. Misalnya, tentang kejujuran, dilarang membuli, mengelola emosi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan konsekuensi yang sesuai pada anak yang melanggar. Dan jangan banyak mencari pembenaran agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak disepelekan. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik antara orang tua murid dan guru untuk membahas tentang perkembangan anak di rumah maupun di sekolah, agar terjalin kekompakan dalam mendidik anak tersebut.
Nah, kalau menurut kalian, apa aja sih solusi yang tepat agar moral anak bangsa semakin berkualitas? Bisa dipikirkan nggak? Terima kasih teman-teman.